Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-temanku semuanya. Ini sudah selesai memberi sarapan pagi buat domba-domba ini ya. Kali ini saya akan sharing sesuatu hal yang sangat menarik sekali. Ini kaitannya dengan bisnis ya, bisnis skala kecil, yaitu adalah jual beli domba. Ini beberapa hari yang kemarin alhamdulillah domba saya laku 2 ya. Laku 2 dan ini yang akan kita bahas. Umar. Ini jadi begini ya, saudara-saudaraku semuanya. Ini saya akan sharing beberapa hal kaitannya dengan bisnis kecil. Bisa dikatakan UMKM yang tidak membutuhkan modal banyak. Gitu Mar. Bisa saya sebut UMKM karena ya ada kaitannya dengan modal kecil, dan ini juga berhubungan dengan jual beli ya. Jadi saya simpulkan ini juga termasuk kategori UMKM, usaha menengah kecil. Usaha kecil-kecilan yang bisa disambi walaupun kita mempunyai pekerjaan utama, dan ini sangat ringan sekali karena dengan modal kecil itu tadi ya, jadi kapasitasnya tidak terlalu banyak untuk dombanya sendiri, bisa disesuaikan dengan budget kita. Ini bisa dikatakan saya terinspirasi atau sudah dilakukan oleh orang ya. Ini sudah dikerjakan oleh teman saya hanya mengadopsi saja. Jadi mainnya begini ya, jadi teman saya itu selain memelihara domba ini ya, kalau dia itu domba dan kambing ya, jadi tidak domba saja. Jadi dia itu mainnya itu selain memelihara ini, dia juga melayani jual beli. Nah, jual beli kambing, domba yang sekiranya budgetnya dia mampu ya, jadi sesuai budgetnya dia. Kalau ada kambing atau domba itu dia anggap dagangan ya, dia beli nanti dibawa pulang, dipelihara beberapa hari, nanti dijual. Nanti kalau laku, uangnya di save untuk mencari barang lagi dibeli. Terus kemudian dibawa pulang, dikasih makan. Beberapa hari kemudian kalau ada yang cari domba atau kambing dan cocok, dijual lagi, nanti beli lagi. Jadi seperti itu ya, dia itu seperti itu mainnya. Jadi kapasitasnya itu tidak banyak ya, sekitar ini 5 maksimal 10, itu ternyata bisa. Jadi tidak perlu kapasitas yang besar untuk jual beli domba atau kambing ya, karena memang disesuaikan dengan kebutuhan juga ya. Kalau modalnya banyak ya mungkin bisa lah dengan kapasitas atau populasi yang banyak, tapi hanya dengan 5 ekor saja itu sudah bisa dilakukan. Contohnya ya teman saya itu tadi, dan sampai sekarang masih berjalan dengan lancar, dan itu bisa membantu perekonomian. Secara finansial itu ada lebihnya. Orang Jawa bilang itu ada batini ya, anek turani. Nyatanya sampai sekarang masih berjalan, dan itu bagus sekali. Dia sudah punya langganan juga. Itu sangat hebat, makanya saya adopsi ya ilmunya beliau itu. Jadi kemarin itu kan laku 2 nih. Nah, laku 2 itu uangnya itu aku save dulu, aku tabung dulu. Nah, nanti sambil jalan nanti cari dagangan itu tadi ya, cari barang, cari domba-domba itu, nanti dibawa pulang, dibersihkan, terus dikasih makan, nanti diopeni dengan baik, dibesarkan. Nanti kalau sebenarnya nggak perlu lama sih, kalau memang ada orang yang nyari, nanti langsung aja dijual dengan catatan harganya cocok ya, jangan sampai rugi. Kan bisa dihitung dulu kan, belinya berapa, jualnya harus segini ya. Itu juga ada kos untuk perawatan, untuk kos ganti pakan, kos upah ngarit. Nah, itu harus juga diperhitungkan biar tidak rugi.
ya. Ya untung 50, 100 ribu, 200 ribu itu kan lumayan kalau perputaran cepat. Kalau nggak terlalu lama nyetok barang di rumah kan lumayan kan itu. Misalkan Senin datang, terus ternyata alhamdulillah Selasa laku 800 ribu kan lumayan itu satu hari, ya kan. Nah, jadi mainnya seperti itu. Memang tidak akan mudah ya, karena kita harus nge-branding dulu kan, bangun diri kita dulu kan, biar orang-orang tahu kalau kita itu juga melayani jual beli domba atau kambing ya. Yang susah, yang lama kan brandingnya itu. Kita harus mengenalkan diri kita ke tetangga desa, atau syukur-syukur ya cari ke sana sini, bisa cari ke pasar kalau barang kan banyak. Nah, yang susah itu kan mencari barang yang bagus, biar harga jualnya juga bagus. Nah, itu yang harus dipelajari juga ya di situ ya. Kalau secara keilmuan ya, itu kan ada istilah BCS ya. BCS domba kan ada, BCS domba, kambing itu kan ada ya. BCS itu body condition score kalau nggak salah. Nah, seperti ini contohnya ya. BCS itu kalau tidak salah yang saya ketahui 1 sampai 10 ya nilainya. Jadi tapi kebanyakan 1 sampai 5 sih. Jadi skor 1 sampai skor 5. Skor 1 itu barangnya, dombanya atau kambingnya itu yang kurus, super kurus itu bisa diartikan skor 1. Dari bodinya kan ada ilmunya juga itu bisa dipelajari ya. Kita bisa belajar dari web, dari buku juga bisa ya. Untuk BCS itu artikel banyak ya. Jadi misalkan seperti ini BCS-nya si Umar ini sebenarnya kurang bagus ini. Ya, ini kurang bagus karena dia memang kekurangan ASI dari induknya. Ini susunya kan susu formula ya. Karena induknya kan nggak ada, ini tak jual kemarin karena nggak kemati sama si Umar. Ya, akhirnya kondisi tubuhnya kan seperti ini. Ini kalau menurut saya setelah saya belajar BCS itu ya skornya 2 lah. Ini kurang bagus, skor 2 ya. Kalau 1 enggak, kalau ini termasuk ya lumayan sih. BCS itu bisa dilihat dari sini ya, pinggulnya sini. Kalau dia itu kelihatan itu tulangnya sampai kelihatan, itu kan BCS 1 yang kurus per kurus. Terus agak bagus lagi ya BCS 2. Yang ideal itu BCS 3 ya. Karena apa? Karena kalau sampai BCS 5 yang terlalu gemuk juga, itu juga nggak bagus ternyata ya. Yang bagus ya yang skor 2 atau 3 itu untuk 2 kan bisa diperbaiki dengan penambahan nutrisi. Kalau kelebihan nutrisi, kelemon istilahnya, itu juga nggak bagus untuk persalinannya dia, untuk kesuburannya dia. Itu ternyata setelah saya baca-baca artikel itu ternyata juga nggak bagus. Yang ideal ya yang skor 3. Oke, kita kembali ke permasalahannya ya, yang tadi ya, yang bisnis kecil tadi, UMKM tadi, jual beli domba atau kambing. Nah, itu yang sedang saya adopsi dari teman saya, karena dia berjalan dengan bagus sekali, betul, dan laris juga, bisa keluar terus. Jadi nggak mendatangkan tapi juga membuang, bisa mengeluarkan, bisa menjual. Kalau kita bisa mendatangkan tapi nggak bisa jual kan, nah ini nggak bisa berputaran modalnya, uangnya itu kan, ya kan. Nah, dia itu udah punya banyak langganan juga. Kalau nggak ya dia ke pasar dijual, nanti kalau laba ya dijual terus dibelikan lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bisa kok dengan modal sedikit, katakan 10 juta ke bawah bisa, 5 juta aja bisa. Nah, ini yang sedang saya lakukan. Saya mempunyai modal 2 ekor kemarin itu yang laku itu ya. Nah, itu nanti akan saya carikan domba lagi ya, dengan tentu saja dengan domba yang paling tidak ya BCS 2 atau 3 lah ya, dengan kondisi barang yang bagus, tidak terlalu kurus. Karena apa? Penggemukan atau pembesaran itu tidak semudah
yang kita bayangkan juga ya. Itu kendalanya juga banyak loh. Jadi benar-benar kita harus selektif ya untuk barangnya, untuk dombanya. Kalau saya cenderung ke domba, jadi nggak main di kambing ya. Nah nanti ya dengan modal 2 ekor hasil kemarin penjualan itu, nanti akan saya carikan lagi. Saya carikan bibit lagi, nanti dipelihara di sini ya. Nanti kalau ada yang nyari, nah kita tawarkan, kalau laku dijual. Nanti ditabung lagi, uangnya jangan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ya. Itu nanti modal kita akan berkurang dan nggak akan berjalan. Nanti di save terus uangnya itu buat perputaran modal sampai berkembang, biar kita kuat dulu di modal kan modalnya kita minim tuh modal pas-pasannya. Tapi kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh dengan berdoa, nah itu insya Allah dimudahkan ya. Yang penting tetap semangat, cari-cari info, cari ilmu juga, sering main ke teman-teman, kandang teman, atau sering main ke tempat orang-orang desa atau tetangga yang mempunyai domba. Nah itu nanti pasti ada orang jual, itu pasti ada, karena setiap orang itu pasti punya kebutuhan mendesak ya, kepepet itu ya istilahnya orang Jawa. Nah itu untuk kesempatan buat saya ini ya, seperti saya ini yang akan menekuni bisnis jual beli domba ini, karena budgetnya kan termasuk minim ya. Nah untuk mencari itu juga nggak usah terburu-buru, nggak usah harus wah besok harus dapat barang, nggak usah, santai saja mainnya ya, santai ambil cari-cari barang, peluang. Nah peluang itu kan selalu ada tuh. Nah kita memanfaatkan peluang itu untuk kita jadikan bisnis. Dan untuk ngaritnya sendiri juga malah jauh tambah ringan lagi ya, karena kan kapasitasnya kan nggak terlalu banyak. Kalau berkurang seperti ini akan jauh lebih enak lagi, bank makan melimpah, populasi berkurang. Nah nanti kalau datang barang lagi ya nggak akan kelimpungan, karena kita sudah punya bank pakan dulu ya kan. Nah, ini makanya wah tambah enak lagi. Nanti saya akan cari-cari domba juga ya, tapi juga dengan catatan tidak usah tergesa-gesa, cari peluang dulu ya, memanfaatkan orang-orang yang kepepet itu, yang kepepet kebutuhan, nanti punya domba mau dijual. Nah itu dengan catatan kita juga harus lihat barangnya dulu ya, jangan tergesa-gesa dibeli. Nanti walaupun orang kepepet tapi barangnya nggak bagus ya, kita nanti nggak gampang loh mengolah domba itu ya. Mengolah dalam artian barang bagus ya, barang bagus dijadikan bagus itu nggak bisa sulapan 1-2 hari, 1 bulan nggak bisa jadi, nggak seperti itu ya. Jadi kita harus selektif, benar-benar kita lihat bibitnya dulu. Kalau kecil kita lihat bibitnya, kalau induk ya kita lihat semua, ini sehat enggak, ini kalau dibeli nanti laba enggak, itu harus juga diperhitungkan. Bisa kok kita belajar ya, kita kan bisa belajar dari teman-teman juga ya kan. Nggak usah malu ya, domba yang bagus seperti apa, kambing yang bagus seperti apa. Nanti juga harus mempunyai mempunyai ilmu tentang pengobatan juga. Kalau ada penyakit seperti ini, obatnya apa, itu juga harus kita pelajari. Nah jadi semua sudah kita punya dulu ilmunya. Nah setelah punya ilmu baru dicak nih ya. Nah itu ya, nyatanya teman saya sampai sekarang masih bisa berjalan dan survive. Malah apa, saya lihat itu perkembangannya pesat sekali dengan jual beli domba atau kambing dengan skala kecil itu tadi ya. Nah jadi seperti itu, ini sangat cocok sekali, apalagi untuk orang-orang seperti saya ini ya, yang mempunyai job pekerjaan tidak longgar, karena sangat padat sekali ya, ada pekerjaan lain juga. Nah ini kan untuk sambil kan masuk sekali, jual beli domba atau kambing dengan skala kecil, modal 5 ekor 10 ekor ke bawah itu sudah jalan dan bisa kita sambi. Wah
Apalagi kalau sudah memiliki bang pakan tambah lebih enak lagi. Kalau saya untuk bang pakan alhamdulillah nggak akan kekurangan karena sudah kuat dulu. Nah ini, jadi seperti itu ya teman-temanku semuanya. Kalau menurut saya breeding dengan skala kecil itu lama, yakin lama. Untuk perputaran uang juga nggak bisa kalau untuk harian, untuk bulanan bisanya ya ini jual beli dengan skala kecil ini ya. Nah itu ya teman-temanku semuanya, bisa dikatakan ini adalah peluang bisnis yang mungkin ada yang berminat. Mari kita belajar bersama-sama, mudah-mudahan menjadi berkah barokah untuk kita semua. Terima kasih sudah menemani hari ini. Tidak lupa salam santun, salam sukses untuk kita semua. Nanti di video ke depan akan saya bagikan cara bagaimana memilih dan menjual atau membeli domba dan kambing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Umar, lama msik. Nya. Mar. Umar.